Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan malam hari ini, biar hadiratnya melingkupi setiap kita dimanapun kita berada. Apapun kondisi kita malam hari ini, mari kita mau sama-sama belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami bersyukur jika kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami datang ya Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Biar malam hari ini Kau menyegarkan setiap kami. Tuhan layakan, Tuhan kuduskan, sucikan kami. Kami mau datang menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Biar Engkau melawat setiap kami umat-Mu yang rindu, yang haus akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami datang dengan segenap hati kami, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu ada untuk kami. Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami sedetik. Kau lebih dari segalanya ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari mengucap syukur. Mungkin saat ini kondisi kita gak terlalu baik, tetap mengucap syukur. Kami menginginkan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah Kau lebih dari segalanya. Kami inginkan Kau hadir lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Engkau Tuhan. Emas perak dan permata, tiada artinya, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Dari segalanya kami inginkan Engkau ya Tuhan. Yes. Biar pribadimu melawat setiap kami.
Jadi nyanyian hati kami Tuhan. tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kita, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, yes. Emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya, tiada artinya. ku ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kami ingin Kau Tuhan. Yes, amin, amin. Emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, yes. Bawa kami lebih dekat denganmu ya Tuhan, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, jadikan kami hamba yang setia kepadamu. Kami ingin lebih dekat denganmu ya Tuhan, mendekat padamu Yesus, bersekutu denganmu, menikmati indahnya hadiratmu Yesus. Hanya Kau yang ku inginkan, hanya Kau ya Tuhan. Berjumpa secara pribadi, berjumpa denganmu, merasakan dekapan kasih-Mu, indahnya kasih lebih dari segalanya. Mari dengan segenap hati kita datang, Ku ingin Kau, biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Yes, Jesus, Jesus, emas Jesus. perak dan Kami inginkan Engkau Tuhan, biar dekapan kasih-Mu mengalir, tiada arti. biar kasih-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Ku ingin lebih Ya, kami ingin lebih dekat denganmu. Oh, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Mari dengan segenap hati, lebih dari segalanya.
Kami ingin Engkau ya. Ku ingin Ya, Kau. kami inginkan pribadi Tuhan melawat setiap kami. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Tiada arti. Ku ingin lebih dekat, Ingin lebih dekat. bersekutu denganmu, Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Yesus yang setia, Yesus namanya. Hanya nama Yesus berikan jawaban. Dan kami tidak akan pernah mau jauh dari kasih-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Kau sumber pengharapan kami, kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab itu malam hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memanggil nama-Mu ya Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Nama-Mu sumber pengharapan kami. Berikanku Harapan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, Hanya nama kami panggil Engkau Yesus, Hanya nama nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Engkau sumber kepastian kami ya Tuhan. Hanya nama Yesus, oh Yesus Tuhan. Nama yang berkuasa dari nama siapapun, dari pribadi manapun. Oh Tuhan, berikanku pengharapan hanya ada di dalam-Mu ya Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya. Hanya nama Yesus. berikanku kepastian. Haleluya. Nama-Mu
kami kepastian. Yang kami percaya, kami pegang teguh. Hanya nama Yesus. Kau yang kami andalkan. Satu-satunya pengharapan kami, kekuatan hati kami. Engkau yang menjadi batu karang kami yang teguh, Tuhan. Yang kami percaya, Yesus aku percaya. Katakan, Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Kami percaya, Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Kami hidup oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus aku percaya. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati, pujikan. Dengan iman kami percaya, Tuhan. Tuhan, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Kami percaya, Yesus yang kami percaya. Kami milikmu, Tuhan. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yang kami percaya Engkau, Tuhan. Dasar kami yang teguh, Engkau kekuatan kami, Tuhan. Kami berserah penuh di dalam Engkau, karena kami percaya bahwa Allah yang pegang hidup kami sampai hari ini. Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami, Tuhan. Dengan hati yang teguh kami mau nyatakan, Tuhan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya, kami pegang teguh, Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau pegang erat setiap tangan kami, Tuhan. Sebab itu dengan hati yang teguh kami nyatakan, Yesus aku kami percaya. Kami percaya, Yesus aku milikmu. Kami hidup karenamu, oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami percaya, Yesus aku kami percaya. Kau teguh, Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus aku percaya. Aku milikmu, Yesus aku milikmu. Kami hidup oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya untukmu selamanya. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak untuk ditinggikan, Tuhan. Tidak ada nama lain yang olehnya orang boleh diselamatkan
selain hanya di dalam nama Yesus. Karena itu ajar kami menghormati Engkau Tuhan. Ajar kami menghormati Tuhan di dalam hidup kami. Kami membuka hati dan hidup kami. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa, yang hidup dan yang menyelamatkan kami. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa, silakan duduk. Shalom. Ya, Kota Makassar ini luar biasa, semuanya haus akan Tuhan. Amin. Jadi menikah bukan untuk berbahagia. Ya, siapa yang sudah menikah di sini? Angkat tangan yang sudah menikah, yang belum menikah. Ya, yang belum menikah. Angkat tangan, tapi yang udah janda tua enggak usah angkat tangan. Yang belum menikah, saya tanya yang belum menikah, yang kepengen menikah, yang pengen aja. Ada yang enggak pengen menikah? Ibu ini masih pengen nikah ya Bu? Tolong di syuting, ibu ini masih pengen menikah loh. Siapa tahu ada bapak-bapak yang lihat. Ibu enggak usah nikah lagi Bu, Tuhan udah mau datang. Ya, kalau umurnya ibu enggak usah lah ya. Saudara, jangan takut buat yang belum menikah, ya. Jangan takut dengar kata-katanya Pak Lukas tadi, menikah bukan untuk bahagia ya. Saya juga mau ikut-ikut kasih foto dong ya. Pak Lukas kasih foto keluarga, Pak Petra kasih foto keluarga, masa saya tidak ya? Iya, tolong ditayangkan foto menikah saya. Jangan tertawa ya, ini serius loh ya. Saya pernah kurus dulu, ini tepuk tangan dong saudara. Itu saya loh, itu asli loh saya. Yang kedua coba yang kedua. Ini loh, cantik dah saudara. Ya berani ngomong kagak. Iya ini anak-anak saya ya. Saudara, anak saya 1, 2, 3 cewek semua. Ya saya bersyukur sejak menikah ya. Kenapa orang berkata begini saudara ya. Tadi Pak Lukas bilang menikah bukan untuk bahagia. Sangat berbahaya ketika kita memasuki sebuah pernikahan dengan konsep bahagia dalam tanda kutip versi manusia. Amin. Karena konsep bahagia kita itu, wah saya tuh pasti bahagia ketika suami saya tuh baik. Ya. Terus dia ngikuti apa yang kita mau terus ya. Pokoknya kita ya ngomong, aku mau gini, iya. Kamu harus gini, iya. Ya, kita maunya itu ketika kita menikah suami sayang sama kita, suami nurut sama kita, apa yang kita suruh dia bikin, apa yang dia bikin. Ya, yang kita cari adalah pria yang mengerti, merasakan, tidak pelit, ya, tidak selingkuh, tidak pemarah, tidak perokok, tidak pesinah, ya, sangat memahami. Ya, maka kita akan kecewa. Sebab konsep bahagia kita dengan konsep bahagianya Tuhan itu berbeda. Apalagi kalau saudara kebanyakan nonton drama. Ya, yang suaminya itu sayang terus ya. Yang suaminya, saya dulu waktu pacaran sama suami saya. Ketika waktu pacaran kita suka makan Kentucky, dulu kan baru awal-awal Kentucky 23 tahun yang lalu tuh ya. Saya tanggal 3 Februari kemarin 23 tahun pernikahan. Ya sebentar lagi baru pernikahan perak ya. Nanti saudara saya undang datang ke Jakarta ya. Bayar tiket sendiri. Saudara 23 tahun yang lalu tuh Kentucky baru in-innya baru buka ya. Jadi saya tuh ajak makan sama suami waktu itu pacaran kita makan di Kentucky. Nah, suami saya itu kalau makan Kentucky itu keripiknya itu dibuang ditaruh di pinggir piringnya. Saya pikir kan dia nggak mau toh. Padahal kan kita kalau makan Kentucky yang kita makan duluan apa? Keripiknya dulu kan. Jadi saya ambil saudara, saya makan. Saya bilang, kamu gak suka? Dia bilang, Enggak apa-apa makan aja, makan. Oh gak suka toh. Itu terjadi terus saudara. Begitu kita menikah,
Kenapa Anda tertawa? Dia taruh crispy-nya di pinggir, saya mau ambil, tangan saya dipukul. Saya kaget dong. Kenapa saya? Bertahun-tahun aku menahan rasa. Terus saya bilang, "Loh kan kamu gak suka, katanya kamu taruh di pinggir gitu." Dia bilang, "Kamu tahu gak, orang Solo itu kalau makan yang enak disimpan buat terakhir. Gak kayak orang Sulawesi, apalagi Makassar." Ya, saya bilang, "Kenapa kamu gak ngomong dari dulu?" Karena dulu kan aku baru jatuh cinta sama kamu. Jadi orang itu kalau jatuh cinta pacaran semuanya pencitraan. Kayak kampanye. Saudara, ya jadi ketika menikah itu ternyata, aduh kebuka aslinya ya. Dulu gak kayak begini kok, sekarang begini ya. Tapi puji Tuhan, ya puji Tuhan saya itu mengerti firman Tuhan dan saya tahu bahwa konsep bahagia manusia itu berbeda dengan konsep bahagianya Tuhan. Amin. Ya, orang tanya waktu saya angkat foto saya itu ditanya, "Bu, foto pre-tweetnya mana?" Saya bilang zaman dulu belum zaman itu foto pre-tweet. Baru sekarang aja itu foto pre-tweet. Ya, kalau pre-tweet saudara satu di jurang, satu di bawah. Ya. Satu di laut diterpa ombak. Ya, cipratan airnya bertahan. Begitu udah nikah dijorokin. Ya, jadi saya bilang saya nggak punya foto pre-wed. Yang saya punya foto after wed. Amin. Apakah tidak ada perbedaan ketika kami menikah? Apakah saya terus bahagia? Saya sama suami saya ketemu di gereja loh. Dan itu tempat terbaik untuk ketemu jodoh kan. Orang kadang bingung, ibu itu loh bisa ketemu jodoh orang Solo. Dulu ketemunya di mana? Di gereja. Saya bangga. Karena memang tempat terbaik ketemu jodoh itu di gereja. Coba ditanya, ibu dulu ketemu di mana? Di terminal. Aduh, lu cari jodoh apa cari preman? Atau ketemu di mana? Di jalan raya. Ya. Waktu saya ketemu suami saya di gereja, dia pelayanan, saya pelayanan saudara. Bayangan saya sama-sama orang gereja nih, kalau berantem pasti haleluya kau. Puji Tuhan. Ya, itu bayangan saya. Ya, ternyata ketika kami menikah saudara, makanya saya bilang orang Kristen itu pakai bahasa roh, jangan cuma di gereja hebat bahasa rohnya, tinggi. Waktu di rumah mau berantem, waktu marah sama istri, marah sama suami, ngomong dasar kau. Amin. Amin. Di gereja aja hebat pakai bahasa roh. Begitu di rumah rohana. Ya. Waktu kami menikah baru ketemu, astaga ternyata seperti ini toh. Ya, dan memang Alkitab berkata menikah itu tidak gampang karena 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya. Hitungan manusia 2. Tetapi bagi Tuhan, ya ketika kita mematikan diri kita separuh baru bisa jadi 1. Kalau nggak mati separuh nggak bisa. Konsep bahagia kita dengan konsep bahagia Tuhan tuh beda. Konsep bahagia kita saudara, ya kalau suami pulang itu begini-begini. Satu kali saya tangani kasus orang mau bercerai. "Bu, saya mau cerai sama suami saya, Bu." "Kenapa?" "Dia lebih sayang sama anjingnya, Bu, daripada saya." Dia pulang kantor, dia langsung ke kandang guguk di sebelah rumah, Bu. Terus dia sayang-sayangan sama guguknya, saya sakit hati sebagai istri. Sampai ibu tahu, saya kadang berpikir mau saya racun itu guguknya. Saya bilang, "Jangan ibu, itu pembunuhan." "Begini saja ibu, lebih baik begini. Ya ibu lihat kalau suami pulang itu, dia seperti apa sama guguknya. Ibu coba belajar dari guguk." Amin. Loh iya saudara, ya ibu belajar dari guguk. Itu yang punya guguk. Saya kebetulan di rumah punya guguk saudara. Ya, saya tuh kalau pulang ya baru dia dengar itu pagar dibuka. Dia tuh sudah di pintu saya sudah begini saudara. Begitu pintu dibuka, dia lompat, dia ciumi saya, dia peluk saya. Coba ibu, saya bilang ibu seperti itu. Kalau suami mau pulang, ibu lompat, ibu peluk dia.
Ibu cium dia, amin. Mau seperti guguk? Ya, iya, tapi kadang-kadang saya bilang daripada ibu bunuh guguk, coba ibu belajar. Soalnya dia nggak perhatian sama saya, dia cuma lebih sayang sama guguk. Saudara, kita harus memahami konsep bahagianya Tuhan. Apa konsep bahagianya Tuhan? Buka Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-14 ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata demikian saudara. Ya, apa firman Tuhan bilang? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. Karena ketika ia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Jadi konsep bahagianya Tuhan tentang versi dari Tuhan tentang bahagia itu adalah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Konsep bahagianya kita itu kalau kita hidup tanpa pencobaan. Ya, siapa yang mau di sini hidupnya nggak ada pencobaan, angkat tangan, nggak ada masalah. Ada yang mau angkat tangan? Ya. Ada orang datang sama saya, Bu, saya itu hidup saya banyak masalah. Puji Tuhan, Bu, itu berarti Anda masih hidup. Iya enggak? Karena kalau sudah tidak ada masalah berarti sudah mati. Jadi siapa yang mau tidak ada masalah? Kalau saudara menghadapi masalah berarti saudara masih bilang kanan kirimu, ada masalah? Puji Tuhan masih hidup. Ya, amin. Iya saudara, kalau udah gak ada masalah. Bapak-bapak kalau istrimu cerewet bersyukur, berarti istrimu masih? Kalau dia udah gak ada suara, saudara bingung loh pagi-pagi. Mah, udah gak ada suara berarti sudah? Ya, satu kali ada bapak-bapak saudara, istrinya cerewet banget. Pokoknya dia pulang kantor, dia pagi hari, istrinya menggonggong terus. Hampir satu kali dia bilang, aduh saya udah bosan sama istri saya, apa yang mau saya lakukan ya? Oh di belakang ada sumur tua, dia lempar istrinya dalam sumur tua malam-malam. Sambil dia bilang, aduh saya takut juga kalau dia mati. Dia ke belakang rumah, dia mau intip istrinya, dia ketemu setan penunggu sumur. Dia tanya, siapa kau? Dia bilang, aku setan penunggu sumur ini. Kenapa kau ada di sini? Gila itu perempuan di bawah sana cerewet banget. Aku gak tahan kata setannya. Sampai setan keluar loh saudara. Suaminya bilang, oh puji Tuhan berarti dia masih hidup. Iya masih hidup dia. Aku pilih minggat dari sini kata setan. Ibu-ibu jangan sampai setan minggat ya. Gara-gara kau cerewet loh. Ya, tapi bapak-bapak gak apa-apa. Istri cerewet itu tanda hidup. Saudara di Jepang ada seorang pria, dia menikah dengan robot. Dia sudah 5 kali bercerai. Lalu dia memilih menikah dengan robot. Dia diwawancarai dari berbagai media. Kenapa Anda memilih menikah dengan robot? Di Jepang sekarang diciptakan robot itu sudah benar-benar kayak perempuan. Kulitnya, tangannya, semuanya kayak perempuan. Tapi dia tidak bernyawa. Ya, tapi dia bisa tersenyum dan maaf, robot di Jepang diciptakan bisa untuk melakukan hubungan seks. Ini sudah gila saudara. Ya, ditanya Bapak kenapa memilih menikah dengan robot? Saya nggak mau nikah sama perempuan. Perempuan itu bikin pusing kepala. Cerewet, banyak tuntutan. Saya lebih berbahagia menikah dengan robot. Dalam hati saya, kalau kamu lagi berhubungan robotnya konslet, mati kau. Kesetrum. Iya enggak? Orang kok kepengen hidup tanpa masalah loh. Masalah enggak kalau dia korslet? Aneh-aneh manusia di dunia ini ya. Kenapa coba? Yang namanya hidup itu memang kita bersyukur ketika kita menikah. Kita ini sedang dibentuk yang tadi Pak Lukas bilang. Bukan happiness tetapi menjadi holiness. Di dalam rumah tangga kita diproses menuju kepada
kekudusan. Karena ayat ini berkata, orang-orang yang sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada siapa yang hidup mengasihi Tuhan. Jadi saudara menerima mahkota kehidupan itu bukan orang yang ada masalah. Semakin banyak masalahmu, maka mahkotamu semakin besar. Siapa yang mau dapat mahkota? Semua toh? Ya, makanya sabarlah bertahan di dalam pencobaan. Ya, yang muda-muda yang belum menikah di sini, makanya tolong kalau mau menikah, dilihat itu suamimu, calonmu, istrimu itu bagaimana karakternya, sesuai firman Tuhan atau tidak, supaya engkau tidak membayar harga yang terlalu mahal. Ya, saya bersyukur menikah dengan suami saya, ya bisa dibilang tidak terlalu mahal harga yang saya bayar. Nomor satu apa? Kami seimbang, dua-dua mau hidup takut akan Tuhan. Jadi persoalan saya bukanlah karena dia merokok, karena dia mabuk, dia selingkuh, bukan. Ya kita prosesnya hanya kepada karakter sehari-hari, itu kan mudah saudara. Ya tapi banyak orang datang, saya satu kali menangani kasus saudara. Ada satu orang ibu sama suaminya mau bercerai, lalu dia pulang ke rumah orang tuanya. Jadi suaminya telepon saya, Bu tolonglah Bu, ibu ke rumah orang tuanya, bicara dengan orang tuanya supaya anaknya pulang ke saya. Lalu saya datanglah saudara ke rumah orang tuanya, saya dengan suami, saya ketemu dengan orang tuanya, saya bilang Bu saya di sini, saya datang atas nama suaminya, karena suaminya takut kalau datang itu perang sampai tetangga semua dengar. Jadi saya mau minta izin ibu ya untuk anak ibu pulang karena dia ditunggu sama suami dan anaknya. Lalu ibu itu marahin saya, coba ibu, ya kalau anak ibu disia-siakan sama suaminya. Ya, lalu mereka tiap hari berantem. Ibu mau suruh nggak dia balik kepada suaminya? Saya bingung juga tiba-tiba dikatain begitu, saudara. Saya ini kan mau datang untuk memperdamaikan. Ya, coba ibu jawab saya. Tuhan kasih saya hikmat, Bu maaf ya. Kalau anak saya nggak bakal dapat model suami kayak suaminya anak ibu. Karena anak saya nanti pasti berdoa cari suami yang takut Tuhan. Saya tanya dulu anak ibu ketemu sama calon suaminya di mana? Di tempat dugem, di nightclub. Makanya begitu itu penting loh saudara. Engkau ketemu jodoh di mana itu penting. Ya, kau ketemu di terminal, ya sudah kau nikah sama preman. Ya, kau ketemu di kuburan, kau nikah sama setan. Ya, kau ketemu di gereja, ya ketemu sama anak Tuhan. Amin. Ketemunya di diskotik, makanya seperti itu rumah tangganya. Ya. Saudara, ketika kita mengerti, saya bilang ibu, menikah itu adalah proses. Anak ibu juga diproses. Kalau dua-dua pengen bercerai, pengen pisah, saudara makanya saudara tingkat perceraian. Itu saya tadi lihat ya, data statistik saudara, di dalam 12 tahun terakhir, terutama ini angka di tahun 2022 yang lalu, tingkat perceraian di Indonesia mencapai 516.000 kasus per tahun. 516.000 kasus per tahun. Dengan kata lain kalau dibagi dalam 365 hari jatuhnya 1.400 kasus setiap hari di Indonesia. 2022. Dan itu tidak menurun, semakin naik karena di 12 tahun lalu angkanya terakhir mencapai 276.000 setiap tahun. Naik 2 kali lipat menjadi 516.000 kasus per tahun. 1.400 kasus tiap hari perceraian di Indonesia. Apakah itu terjadi? Oh iya Bu, karena orang susah gak punya uang. Jangan salah, kasus perceraian bukan hanya terjadi di kalangan orang miskin. Mulai dari orang kaya, artis, sampai pembantu dan tukang ojek. Loh bener, berarti yang salah siapa? Ya, kalau dia punya uang, dia artis, dia orang kaya, kenapa terjadi perceraian? Karena mereka menikah membawa konsep kebahagiaan yang salah. Begitu menikah, kenapa suamiku begini ya? Aduh, kenapa istriku begini ya? Padahal aku maunya kayak dia loh, kayak dia. Jangan coba membanding-bandingkan. Amin.
Ojo dibanding-bandingke. Ya. Karena saudara, ya kita ini dibentuk Tuhan dengan pasangan kita masing-masing. Saya bersyukur ketemu suami saya, jadi kita ini botol ketemu tutup. Ya, kalau saudara botol ketemu apa? Ember. Ya, makanya berdoa. Kalaupun ada proses, jalani, sebab itu proses Tuhan untuk menguduskan hidup kita. Ayat yang berikutnya berkata, coba kita lanjut ayat yang ke-13. Ya, ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim, oleh Tuhan. Sebab Tuhan Elohim itu tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Tetapi ayat yang ke-14 ini penting kita baca bersama dengan suara keras. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri yang telah menyeret dan memikat dirinya. Makanya yang muda-muda jangan bilang cinta itu buta. Cinta itu melek, amin. Waktu sudah menikah baru buta kau. Karena sudah tidak bisa ganti. Dijalani, didoakan sampai dia berubah. Barulah kita mencapai yang namanya ya tingkat kekudusan yang diharapkan oleh Tuhan. Amin. Bertahan di dalam pencobaan. Ya, ayo saudara, jangan menyerah. Seburuk apapun rumah tanggamu hari ini, tetaplah berdoa. Anak-anak muda, seburuk apapun orang tuamu hari ini, tetaplah berdoa. Jadilah anak-anak yang menjadi imam bagi keluarga. Kalau orang tuamu tidak bisa menjadi imam, maka engkau anak-anak muda berdoalah menjadi imam bagi keluargamu. Amin. Berdoa, istri-istri kalau suamimu belum bertobat, berdoa. Ya, doanya kayak apa, Bu? Sudah lama saya doakan doa, Tuhan hajar suamiku Tuhan. Amin. Ya. Enggak apa-apa saudara, doa begitu, hajar suamiku Tuhan supaya dia bertobat. Ya. Saya ngomong sama jemaat, doakan suamimu begitu. Enggak apa-apa ya Bu, kalau saya doakan hajar suamiku, enggak apa-apa. Beneran ya Bu? Saya tanggung jawab. Suaminya pulang dia bilang, aku sekarang berdoa kok buat kamu. Oh iya, doanya apa? Tuhan hajar suamiku. Diajari sama Bu Debi, pendeta Debi. Terus dia bilang, pendeta macam apa itu? Dia cari nomor telepon saya ditelepon. Halo, ini dengan pendeta Debi Basir? Ibu, pendeta macam apa ya? Kenapa Pak? Ibu ajarkan istri saya berdoa, hajar suamiku Tuhan. Pendeta macam apa kau? Pak, Bapak tahu firman enggak? Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Tuhan menghajar orang yang dianggapnya anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan, Bapak masih dianggap anak sama Tuhan, maka Bapak akan dihajar. Kalau sudah tidak dikasihi, Pak, tidak dihajar. Mati kau lagi selingkuh. Langsung teleponnya, nit. Putus saudara. Iya enggak saudara? Ya, jangan main-main di dalam pernikahan. Hai suami, tadi Alkitab sudah kita baca, Pak Lukas berkata di sana dengan ayatnya, jangan cemari tempat tidurmu. Jaga kekudusan di dalam pernikahan. Istri-istri juga, ya saya dimarahin sama bapak-bapak. Ibu tuh kalau khotbah, bapak-bapak terus dibilang selingkuh. Padahal bapak-bapaknya selingkuh sama ibu-ibu. Iya juga ya saya pikir-pikir ya. Berarti sekarang saya tambahin, ibu-ibu. Supaya adil, jadi saya tidak dimarahin sama bapak-bapak. Ibu-ibu bertobat kau, ya bertobat, jangan selingkuh, ya jangan bilang tuh karena suami saya begini. Terima keadaanmu hari ini karena itu adalah jodoh pilihanmu. Ya, jadi bayar harganya. Seburuk apapun suamimu, aku percaya dia akan berubah satu saat nanti. Karena tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan dan doa-doa kita. Saya baru pulang dari Gunung Mas beberapa waktu yang lalu saudara, ada sebuah kesaksian. Mereka sudah bercerai, sudah keluar surat cerai. Tetapi istrinya menemukan khotbah-khotbah saya. Lalu dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, suamiku bisa engkau pulihkan. Sudah pisah rumah. Tapi dia berlutut setiap hari dia berdoa bagi suaminya. Dan apa yang terjadi? Suaminya yang tukang selingkuh, mabok, judi,
judi online saudara, sampai rumah 2 terjual. Ya, bahkan dia narkoba yang terakhir. Saudara bisa bayangkan menikah dengan suami model begini? Saya bilang berarti suami ibu itu kayaknya anaknya Lucifer. Semua dosa ada sama dia. Tapi Bu, tenang Bu, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia berdoa satu saat suaminya dijamah Tuhan saudara. Waktu suaminya dijamah Tuhan, tiba-tiba dia cari istrinya dan dia mengalami perubahan. Saat itu juga narkobanya berhenti, judi berhenti, selingkuh berhenti. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada dia, amin. Saudara lihat, karena ada seorang yang mengabaikan rasa kebahagiaan hanya untuk daging, tapi dia mengejar kekudusan. Makanya firman Tuhan berkata di kitab Amsal, bagi perempuan jalang, ya rotilah yang berharga. Tapi bagi istri, nyawa suaminya itu berharga. Makanya bapak-bapak, ya kalau kau jatuh cinta sama perempuan jalang, ingat ya, dia cuma pengen rotimu, uangmu. Ya, tapi sekarang ini bapak-bapak biar uang pas-pasan juga selingkuh. Bertobat ya, udah miskin selingkuh lagi. Sombong gak saudara? Ya, punya duit masih agak-agak ya, udah miskin selingkuh loh saudara. Kebangetan orang-orang begini ya. Saudara, bapak-bapak ingat ya, kalau ada perempuan di luar sana, soalnya dia Bu, dia lebih baik dari istri saya. Dia sabar, dia setia, dia gak cerewet seperti istri saya. Saya bilang, Pak itu baru bulan promosi. Nanti kalau sudah lewat bulan promosinya, dia lebih gila dari istrimu. Ya, jadi seperti apapun istrimu, itulah istri yang dari Tuhan. Dan Alkitab berkata, istri itu adalah teman pewaris kerajaan sorga. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sekali lagi saudara, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan kami telah mati dan kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan, bilang pada Tuhan, cara hidupku yang lama. Karena semua itu sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti. Angkat tanganmu, yes. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lebih lagi saudara, bukanlah mati dan tinggalkan. Bukanlah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Kami letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan saudara. Mungkin engkau berkata, berat Tuhan apa yang aku alami. Engkau sedang bergumul dengan rumah tanggamu, dengan persoalan ekonomi di dalam keluargamu. Engkau melihat keadaan di depanmu suram. Tapi percayalah, kuasa Tuhan itu tidak pernah bisa dibatasi. Dia melihat hatimu hari ini. Ketika engkau terbuka di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan kami mau mengejar kekudusan. Dan bukan kebahagiaan untuk kedagingan kami. Kami mau mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan. Kami mau mengejar perkenanan-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami Bapa, bawa kami dalam kekudusan-Mu hari-hari ini. Supaya rumah tangga kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan.
Semua yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Katakan dengan sungguh kepada Tuhan, saudara. Ku telah mati dan tinggalkan. Harapkan sesuatu dari Tuhan malam ini. Katakan, kami mau tinggalkan Tuhan semua yang tidak berkenan. Kami mau buang semua yang sia-sia. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup. Amin. Hidup ini kami serahkan. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau. Lebih lagi saudara, angkat imanmu kepada Tuhan, angkat hatimu, katakan. Semua sia-sia. Jadilah pada kami, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan, angkat tanganmu saudara. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat malam hari ini. Biarlah terobosan terjadi dalam hidup kami. Di tahun ini kami genapi, kami percaya Tuhan menggenapi setiap janji-Mu atas hidup kami. Tuhan, hari ini setiap mereka yang bermasalah di dalam keluarga, biar terobosan terjadi, pemulihan terjadi. Suami-suami dikembalikan kepada Tuhan, istri dikembalikan kepada Tuhan, anak-anak dikembalikan kepada Tuhan, keluarga demi keluarga dipulihkan Tuhan, pernikahan demi pernikahan dipulihkan Tuhan, sehingga pekerjaan kami diberkati, hidup kami diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya juga berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Apapun persoalan pergumulan kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu tidak ada seorang pun dari kami yang akan mundur dalam iman. Kami taruh harapan dan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, penolong, sumber pengharapan di hidup kami. Kami tahu kami pulang malam ini dengan kemenangan yang dari Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Beberapa hari ke depan bangsa ini akan menjalankan Tuhan pesta demokrasi, pemilihan presiden tanggal 14 nanti. Kami berdoa, kami berdiri bagi bangsa ini. Kasihani Tuhan bangsa kami. Belas kasihan-Mu tercurah, seorang pemimpin yang dari Tuhan. Kami percaya siapapun yang akan terpilih, itu adalah pilihan Tuhan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, jauhkan bangsa ini dari kekacauan, kerusuhan, pertikaian. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa, biarlah lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Kami percaya bangsa ini akan menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Pulanglah, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas kehidupan kita mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.